Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur prediksi buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin seru lagi untuk kita tonton. Terlihat di rumahnya Nerato sama Suketi sama semua orang juga, dia lagi menunggu Dewa dan Mupara. Dia akan kembali lagi ke rumah Nerato. Nerato juga sudah tidak sabar terus-terusan melihatin Dewa. Belum datang juga ini Dewa, kata Nerato. Gak lama kemudian Mupara juga sama Dewa dan Nana juga datang. Langsung Nana dan Dewa juga dia terus menghampiri Nerato. Dan di sini terlihat Livia juga langsung menghampiri ibunya yaitu para Buana dan langsung dia juga memeluk para Buana. Lalu di sini Nerato juga ngomong kepada Dewa sama Mupara, "Selamat datang lagi di rumah keluarga Dewa Buana para Dewa," kata Nerato kepada Mupara dan Dewa. Lalu Mupara juga, "Iya Mami," kata Mupara kepada Nerato. "Sekarang kita masuk," kata Nerato kepada Mupara dan Dewa dan Nana. Lalu Nana juga langsung pergi ke kamar dia, dan dulu di sini juga Nana juga sangat bahagia dan Dewa juga langsung memeluk Nana. Pas dia lagi dipeluk Nana sama Dewa, tiba-tiba gak lama kemudian ada yang mengetuk pintu. Tiba-tiba yang mengetuk itu adalah si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu si Priska juga dia ngomong kepada Dewa, "Ada apa kamu Priska?" kata Dewa. "Tadi Bu Arni nelpon bahwa sekarang Pak Dewa harus menghadap Bu Arni karena ada meeting penting," kata si Nurus Tunjung, si Priska. Lalu Nana juga dia menyuruh Dewa suruh pergi. Singkat cerita Dewa juga sudah mengecup ke keningnya istrinya Nana, dia juga pergi meninggalkan Nana untuk meeting. Lalu Nana juga dia langsung duduk di kasur. Tiba-tiba gak lama kemudian singkat cerita Dewa juga sudah datang lagi dari meetingnya, dan dia juga mendengar dari Tante Merlin dari Suketi bahwa Nana juniornya kontraksi lagi. Lalu Dewa juga dia sangat cemas dan dia juga langsung nanyain kepada Nana, enggak apa-apa Mas, sekarang sudah tenang," kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga mengajak Nana untuk membeli alat-alat bayi ke toko bayi. Singkat cerita dia juga pergi ke toko bayi. Pas di toko bayi di sini terlihat Nana sama Dewa juga lagi memilih alat-alat bayi. Dan terlihat Dewa sama Nana lagi memilih alat-alat bayi, dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang memperhatikannya, yaitu si Alia, si Ledatul sama si Kevin yang sekarang dia sudah tidak punya apa-apa. Sekarang dia jadi gembel. Dia juga melihat Dewa sama Nana sangat bahagia. Dia juga akan menjahatin Nana dan Dewa. Nana dan Dewa juga dia tidak sadar bahwa si Alia, si Ledatul sama si Kevin akan menjahatin dirinya. Lalu si Alia, si Ledatul juga dia tidak terima Nana dan Dewa bahagia. Dasar perempuan gatal si Ledatul. Dia juga merencanakan dan ngarewos kepada si Kevin. Dia akan merencanakan kejahatannya. Lalu pas dia sudah ngomong kepada si Kevin, dia juga akan menghampiri Dewa. Tiba-tiba pas dia mau menghampiri Dewa, Dewa sudah pulang keluar dari belanja alat bayi itu. Lalu Dewa juga pas sampai ke dekat mobil, tiba-tiba dia ada lubang air di sana. Dan Dewa juga tidak mau istrinya kenapa-napa, kotor apa bagaimana. Dia juga langsung ngegendong Nana. Lalu Nana juga dia digendong oleh Dewa, dimasukkan ke mobil karena ada genangan air di dekat mobil itu. Lalu Nana sudah dimasukkan ke dalam mobil sama Dewa, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu terlihat si Kevin sama si Alia, si Ledatul, dia yang melohok dan kaget karena Dewa sudah pergi dari tempat itu. Lalu di sini si Alia, si Ledatul juga sama si Kevin dia berjalan. Tiba-tiba dia melihat si Nurus Tunjung, si Priska yang lagi di kafe yang lagi melamun. Dia juga sangat kebenaran, dia juga langsung menghampiri si Nurus Tunjung, si Priska karena dia juga lapar karena dia tidak punya uang. Di sini singkat cerita terlihatlah si Priska sama si Alia, si Ledatul sama si Kevin juga dia merencanakan kejahatannya lagi untuk
menghancurkan Dewa. Dasar perempuan galatal. Di sini dia merencanakan kejahatannya lagi. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu, Dewa yang lagi duduk di kursi lagi ngobrol sama Nana. Dia ngomong kepada Nana bahwa dia ada klien yang harus ketemuan di Bogor. Terlihat di sisi lain dia juga gak lama kemudian datanglah Neratu. Ada apa ini? Kata Neratu. Ini saya klien ada ketemuan di Bogor, Nek, kata Dewa. Tapi Nana mau ikut, kata Dewa kepada Neratu. Iya, ajak aja Nana supaya dia supaya refreshing, kata Neratu kepada Dewa. Gak tahu di sisi lain di sini si Nurus Tunjung, si Priska dia memperhatikan dan mendengarkan omongan Dewa dan Neratu dan Nana. Dia juga langsung pergi dari itu dan langsung dia juga menelepon si Alia si Hiledatel. Dia juga mengatakan kepada si Alia si Hiledatel bahwa Dewa dan Nana akan pergi ke Bogor. Disitulah kita mencelakakan Nana, kata si Priska kepada si Alia si Hiledatel. Oke, esok harinya di sini Dewa sama Nana juga dia berangkat ke Bogor. Dan di sini terlihat Dewa juga pamitan kepada Neratu sama Tante Merin dan sama kepada Bu Farah juga. Lalu terlihat Dewa sama Nana sudah berangkat dan Bu Farah juga dia berangkat ke kantor. Neratu juga ngomong kepada Tante Merlin, saya masih ada ganjelan Merlin, saya mau bukti tes DNA Dewa, kata Neratu ke Tante Marlin. Lalu Tante Marlin juga dia kasihan kepada Neratu. Dia juga langsung mengambil tes DNA yang dulu waktu kecil Dewa karena dia menyimpannya. Lalu di sini dia juga membawa surat tes DNA itu kepada Neratu dan akan dikasihkan kepada Neratu. Lalu terlihat di sisi lain mobilnya Dewa sudah sampailah ke Bogor dan Dewa juga langsung meeting. Dan di sini mobil Dewa juga disabotase oleh anak buahnya si Kevin yang mengikuti Dewa pergi ke Bogor. Lalu di sini si Tony juga dia mensabotase mobilnya Dewa. Terlihat mobilnya Dewa juga singkat cerita dia juga kecelakaan karena jebol remnya. Dia yang membawa bukan Dewa tapi supirnya Dewa dan Nana. Alhamdulillah Nana juga tidak apa-apa, dia selamat dan dia juga menjauhin mobil itu. Gak lama kemudian datanglah rombongan si Kevin dan si Tony. Dia juga langsung menghampiri mobil Dewa. Dia pas dibuka, di dalam mobil tidak ada Nana, cuman ada supirnya aja. Dia juga sangat kaget dan dia juga langsung memakai tergos semua. Si Priska sama si Alia si Atel semua juga pakai tergos untuk mencari Nana. Pasti Nana tidak jauh dari sini, kata si Kevin dan si Alia si Atel. Lalu anak buah si Kevin juga dia lagi mencari Nana dan Nana juga dia langsung berjalan sambil mau mencari pertolongan. Pas sudah jauh dari tempat itu dia dikagetkan dengan ada orang yang pakai tergos di depan. Di sini yang terjadi yaitu si Kevin dia menemukan Nana. Di sini Nana juga dia berusaha untuk membela dirinya dan dia juga akan menarik tergosnya itu yang dipakai oleh si Kevin. Ternyata si Kevin juga dia tertarik tergosnya itu dan dia juga langsung membalikkan badannya supaya tidak ketahuan sama Nana. Lalu Nana juga dia pergi dari tempat itu. Pas sudah jauh dari tempatnya si Kevin dia juga perutnya kesakitan. Nana juga dia menjerit-jerit minta tolong. Lalu alhamdulillah di sisi lain ada seorang perempuan, tiada lain itu adalah Mbak Lia. Mbak Lia itu adalah istrinya Pak Fajar. Dia juga sangat kaget mendengar perempuan yang minta tolong. Lalu Mbak Lia juga dia mencari-cari di mana orang itu. Alhamdulillah Mbak Lia juga menemukan di mana keberadaan Nana. Dia juga langsung menghampiri Nana. Lalu Nana juga dia ngomong ke Mbak Lia, tolong saya Mbak, saya ini mau melahirkan, kata Nana kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga sangat kaget dan dia juga pas dia melihat waktu Nana waktu di ayunan pas dia diangkut mau pergi ke Bogor mau melihat Nana, dia juga langsung membawa Nana ke rumah sakit.
Besar kemungkinan Nana juga akan melahirkan secara prematur. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 19 Oktober 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelor loba titara rajong karena Mimin ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.